Sahabat tani, penggunaan kotoran hewan sebagai pupuk terutama untuk dasaran itu sudah banyak dilakukan karena terbukti selain dapat memperbaiki kesuburan tanah secara fisik juga dapat menyediakan unsur hara dan juga memperbanyak keberagaman mikroorganisme di dalam tanah pertanian kita. Tetapi apa jadinya kalau harganya tuh kian nggak masuk akal coba? Saat video ini dibuat, kotoran hewan contohnya kohe ayam di tempat kami ini ya sahabat tani sekarang sudah menyentuh Rp17.000 per karungnya. Dan itu juga banyak yang ngeluh ya sahabat tani isinya tuh nggak full gitu loh. Dan bayangkan dalam satu areal itu anggaplah misalnya 1000 meter persegi dan kita tuh butuhnya sebanyak 50 karung pupuk kandang. Artinya sejumlah Rp850.000 bakal kita keluarkan buat mendapatkan pupuk sejumlah itu ya sahabat tani. Mahal nggak? Maka mulai saat ini saya bilang stop buat beli pupuk kandang ya sahabat tani karena video ini bakal menjelaskan kepada kita semuanya pembuatan pupuk organik cair yang dapat mensubstitusi sebesar 50 karung pupuk kandang sebagai dasaran dengan modal yang sangat-sangat minim ya sahabat tani, yaitu nggak sampai Rp10.000. Gimana? Mantap apa mantap banget ya sahabat tani? Maka tonton ya sampai habis, insya Allah bermanfaat. Maka mari kita intro terlebih dahulu. BM. Sebelum kita mulai videonya, maka silahkan klik tombol jempolnya dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Sahabat tani, pemberian pupuk dasar itu dimaksudkan agar tanah pertanian kita itu memiliki sifat fisik yang baik, kimia yang baik, dan juga biologi yang baik. Dan fisik yang baik ini ya sahabat tani artinya tanah kita tuh subur dan juga gembur. Kimia yang baik yaitu tersedia unsur hara yang cukup sebagai makanan siap saji bagi tanaman kita. Dan biologi yang baik ya sahabat tani berarti tersedia mikroorganisme yang siap buat melakukan perombakan bahan organik dan juga membantu memperbaiki dua kesuburan ini tadi ya sahabat tani, yaitu kesuburan fisik dan juga kesuburan kimia. Dan pupuk dasaran itu pada umumnya kita berikan yaitu jenis kotoran dari hewan gitu ya sahabat tani, bener gak? Dan bagi yang punya ternak gitu maka mendapatkan kotoran hewan itu pasti tidaklah sulit ya enggak? Tetapi gimana coba bagi yang nggak punya ya enggak? Nah maka tentu harus melakukan pembelian buat kita tuh mendapatkannya gitu ya sahabat tani. Dan apa yang bakal terjadi coba? Ketika semakin banyak yang membutuhkan, maka harga itu pasti bakalan semakin naik gitu ya sahabat tani, bener nggak? Dan pada akhirnya bakal jadi beban produksi pada usaha tani kita ya nggak sahabat tani? Maka mari saya buatkan ya sahabat tani alternatif mengganti kohe sebagai pupuk dasaran buat tanaman kita. Ayo kita buat. Pertama-tama kita buat dahulu JMS atau Jadam Microbial Solution yang nanti bakal kita gunakan sebagai perombak atau dekomposer bahan yang bakal kita gunakan. Dan bahan yang diperlukan yaitu kentang, garam kasar, dan juga serasah daun yang sudah lapuk. Dan serasah ini tuh ya sahabatnya itu nggak mesti dari daun bambu gitu loh. Daun ketapang bisa, daun yang lain bisa ya sahabatnya. Yang penting lapuk secara alami dan tidak terkontaminasi sama bahan-bahan kimia berbahaya. Nah, pertama-tama kita siapin dulu air yang bakal kita gunakan itu sebanyak 20 liter. Kemudian kentang cukup ambil 2 biji aja gitu loh. Kemudian kita potong-potong. Dan kemudian rebus kentangnya itu selama 15-20 menitan. Kemudian, nah tambahin ya sahabat tani 2 sendok makan garam kasar pada air 20 liternya. Kemudian aduk secara merata. Nah, kentang yang udah matang ya sahabat tani, ini tuh kemudian kita masukin ke dalam kaos kaki, kemudian remas kayak gitu loh sampai keluar sari-sarinya. Kemudian masukin juga serasah dedaunan yang sudah lapuk itu ya sahabat tani dan juga remas-remas sampai juga keluar sari-sarinya. Jika sudah maka ikat dan tutup menggunakan penutup. Dan di video ini ya sahabat tani kita tuh cuma pakai kain gitu loh, karena memang nggak ada tutupnya gitu ya sahabat tani. Tapi kalau Anda di rumah punya tutup maka silakan, itu jauh lebih baik itu ya sahabat tani. Dan fermentasikan itu kurang lebih 48-72 jam.
Nah, ini adalah hari ketiga ya sahabat tani, atau kurang lebih 60 jam semenjak pembuatan JMS yang pertama tadi ya sahabat tani. Dan mari kita siapin bahan-bahan utamanya. Nah, sekarang ya sahabat tani, kita bakal bongkar sumber bahan organiknya. Dan pasti ada loh ya di rumah masing-masing, ya enggak? Nah, setelah dibuka ya sahabat tani, maka kita harus aduk-aduk terlebih dahulu, karena bahan organik utamanya itu ya sahabat tani ada pada bagian bawah isinya gitu ya sahabat tani. Dan aduk aja terus gitu ya sahabat tani sampai kurang lebih 15 menit, sampai warna itu hitam pekat dan kayak oli motor yang setahun udah nggak pernah ganti gitu ya sahabat tani. Hitam banget dan kental gitu ya sahabat tani. Nah, jika sudah teraduk rata, maka masukin ke dalam tempat penampungannya. Dan nanti kita akan buat sebanyak 200 liter larutannya gitu ya sahabat tani. Kemudian, sebelum kita lanjut ya sahabat tani, mari kita cek dulu bagaimana kondisi mikroorganisme JMS yang bakal kita pakai sebagai dekomposernya. Nah, jadi cukup banyak gitu ya sahabat tani kondisi mikroorganismenya. Dan langkah selanjutnya, nah ini opsi loh ya sahabat tani, nggak dilakuin itu juga nggak jadi masalah gitu loh. Nah, kita tambahkan dekomposer IM4 itu sebanyak 10 tutup. Kemudian kita aduk secara merata. Selanjutnya kemudian kita tambahin 200 gram gula dan juga aduk lagi secara merata. Dan tujuan pemberian IM4 dan juga gula ini ya sahabat tani yaitu untuk menciptakan kandungan alkohol pada larutannya, sehingga baunya tuh nggak terlalu semerbak membahana gitu ya sahabat tani. Kemudian, nah kita tuangin ya sahabat tani dekomposernya. Jika sudah, maka tutup rapat dan biarkan dia itu terfermentasi selama kurang lebih 30 hari. Dan jika udah 30 hari bahkan lebih gitu ya sahabat tani, maka siap buat disiramkan ya sahabat tani pada lahan pertanian kita. Mantap! Dan sepengalaman kami gitu ya sahabat tani, larutan 200 liter itu tuh cukup buat lahan 1000 sampai 2000 meter gitu ya sahabat tani. Dan itu serius loh ya sahabat tani, nggak perlu lagi pakai tambahan kohe dan cukup buat mensubstitusi 50 sampai 100 loh ya sahabat tani kotoran hewan yang bisa disubstitusi gitu ya sahabat tani. Mantap. Dan bayangin coba kalau misalnya nih anggap satu karungnya itu 17.000 misalnya, dan kita tuh butuh 50 misalnya gitu ya sahabat tani. Bayangin 17 dikali 50 berapa? 850.000 gitu ya sahabat tani, yang bisa kita hemat hanya dengan modal berapa? Gak sampai 10.000 gitu ya sahabat tani. Mantap. Dan saya acung jempol gitu ya sahabat tani buat Anda yang selesai nonton sampai di sini, dan saya sebut keren gitu loh. Anda lulus sebagai petani organik yang luar biasa karena sudah nonton video ini gitu ya sahabat tani. Dan mari kita masuk pada Q&A video ini. Pertama, kalau saya tuh nggak mampu melakukannya, terus gimana gitu loh. Nah, maka cukup modal 50.000 gitu ya sahabat tani buat ngupah orang lain kayak gitu loh. Ya paling sejam gitu ya sahabat tani buat ngaduk dan juga mindah, itu udah selesai gitu ya sahabat tani. Insya Allah banyak yang mau gitu ya sahabat tani. Atau kalau Anda tuh mau pakai sedotan mesin, itu juga nggak jadi masalah gitu ya sahabat tani. Dan saran saya sebaiknya jangan digunakan dulu tempat pembuangannya, itu paling tidak 2 hari dahulu. Supaya apa? Supaya nggak ada yang ngapung di permukaan gitu ya sahabat tani. Kemudian kedua, kalau sudah jadi, kandungan yang lebih banyaknya itu apa? Maka mari kita simak bersama tayangan berikut ini. Set. Nah, ini adalah tabel ya sahabat tani kandungan dari limbah. Nah, kalau manusia itu memiliki kandungan nitrogen sebesar 7,24%, fosfor sebesar 1,72%, dan kalium sebesar 2,41%. Dan bandingkan coba dengan sapi. Ternyata kandungan nitrogennya itu jauh 7 kali lebih besar dibandingkan dengan sapi gitu ya sahabat tani. Dan dengan kotoran unggas itu ternyata 2 kali lebih besarnya. Gimana? Mantap kotoran sendiri gitu ya sahabat tani. Nah, dan mudah-mudahan setelah ini Anda bisa buat menghemat pengeluaran Anda, dan mudah-mudahan pertanian kita tuh bisa lebih maju dan jaya luar biasa lagi ya sahabat tani, dengan pemanfaatan bahan-bahan yang murah dan ada di sekitar kita gitu ya sahabat tani.
tani. Saya yakin pasti ada, dan jangan protes nggak ada gitu loh, pasti ada di rumah masing-masing, ya nggak? Maka silahkan klik ya sahabat tani tombol jempolnya yang banyak, jempol dan jempol gitu loh, dan juga bagikan kepada teman-teman Anda biar manfaatnya lebih besar lagi gitu ya sahabat tani, biar nggak usah mikir pupuk kandang lagi ya nggak ya sahabat tani. Dan di sini ada 2 buah video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari, maka insya Allah akan semakin membuat pengetahuan Anda tambah banyak lagi. Saya Rizal Ansar, terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.